Ya, saya akan lanjutkan ya, saya ulangi. Jadi pengendalian persediaan yang baik itu akan menyembunyikan berbagai masalah ini ya. Jadi desain yang tidak baik itu akan terhindari. Perlu apa namanya supplier yang tidak bertanggung jawab itu akan terhindari. Nah, oleh karena itu ya kalau perusahaannya besar itu harus dibikin kontrak, janjian kontrak. Itu juga layout yang tidak efisien kan itu ya. Dan lamanya untuk setup singkirkan ya, dalam lautannya. Ibaratnya tinggal dinikir semuanya. Nah, lalu apa sih komponen dari biaya persediaan itu? Nah, di sini ada yang disebut dengan the inventory cost, itu ada yang disebut dengan holding cost atau carrying cost. Itu atau biaya biaya simpan istilahnya. Biaya sederhananya adalah biaya simpan. Definisinya adalah biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Contohnya gini, kalau teman-teman di rumah itu ibunya membeli beras itu tidak setengah kilo per hari tetapi 20 kilo per hari terus disimpan di gentong itu kalau di orang desa itu. Nah, gentong itu sebagai alat untuk menyimpan persediaan. Maka gentong itu beli. Nah, gentong itu beli, maka gentong itu adalah komponen dari biaya simpan. Atau beli yang lebih keren kan itu. Nah, model rice box itu ya, mereknya macam-macam ya rice box-nya itu. Macam-macam itu. Ada kapasitas 30 kilo misalnya. Itu biaya simpan. Atau kalau perusahaannya gede terus bikin gudang kan gitu. Bikin gudang. Nah, itu namanya biaya simpan. Nah, inventory cost. Jadi biaya simpan itu nanti bisa meliputi macam-macam biaya penggudangan, biaya listrik, biaya keamanan kan itu. Biaya asuransi kan itu. Kalau barangnya itu banyak dan nilainya tinggi. Terus yang kedua adalah biaya setup cost atau production charge atau biaya order. Bahasa bahasa ya definisinya adalah biaya yang berhubungan dengan pemesanan dan pengadaan barang. Bahasa sederhana adalah biaya pesan. Biaya pesan itu begini. Jadi kalau teman-teman itu punya warungan, ya si punya itu mau kulaan kan itu. Terus kalau saya kan seringnya menggunakan teori ngiras-ngirus kan itu titip anaknya kan itu yang mau kuliah kan itu. Terus ngasih uang bensin untuk apa namanya kulaan itu. Nah, uang bensin untuk kendaraan yang pada saat kita kulaan itulah itu dengan biaya besar. Salah satu contoh. Tapi karena yang dititipi anaknya gitu, dan setiap bulan sudah dikasih uang bensin, ya, ibu yang titip tadi itu nggak ngasih uang bensin lagi. Gitu. Sehingga di situ tidak tertulis komponen biaya pesan gitu. Maka kalau warung itu jualan untung, itu sebenarnya untungnya tidak sebanyak itu karena harus dikurangi biaya pesan tadi yang harusnya dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan karena apa? Nitip anaknya. Maka ketika nitip pun harus dicatat biaya pengeluaran. Itu. Maka anaknya dikasih ini dek untuk kulaan, karena berbeda. Kulaan dengan hubungan keluarga itu beda. Maka duit kalau orang usaha itu duit ya duit, nah, anak ya anak itu. Maka jangan dicampur adukkan. Nanti jadi personal bukan profesional. Nah ini yang membuat kenapa usaha-usaha rumahan itu kelihatannya itu untung tapi sebenarnya rugi. Atau dia mengatakan rugi tapi sebenarnya untung kan itu. Karena caranya itu yang salah, caranya mencatat. Mungkin minggu sebelumnya sudah saya kan contoh ya, mungkin nanti di UMKM kita akan bahas lagi kalau teman-teman ngambil UMKM. Itu contoh, contoh. Jadi biaya pesan itu. Atau kalau teman-teman menggunakan telepon kan itu, kan pakai pulsa kan itu. Ya itu biaya pesan. Kalau teman-teman pulangnya ke Jakarta terus dititipkan ada ongkos ongkirnya kan itu. Itu bisa biaya pesan kan. Ya, itu harus dimasukkan. Nah, yang ketiga adalah storage cost atau stock out cost. Nah, itu biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Terus beli lagi. Ya. Beli lagi. Ya. Beli lagi itu ya harusnya belum beli lagi. Berarti kan biayanya double kan itu. Harusnya biaya pesannya sekali jadi 2 kali. Biaya harusnya biaya transportasinya sekali jadi dua kali. Nah, itu salah satu contoh yang ada di ini. Apakah teman-teman itu mengalami itu? Ya, yang punya usaha pasti mengalami itu. Cuma
ya nggak digagas lah nek wong Jawa itu. Terus nggak dicatat karena tidak ada pembukuan. Maka kalau teman-teman itu mau pendampingan, mau magang, ya magang di UMKM secara bareng-bareng itu kumpulkan di sentra itu mendampingi dari hal pencatatan keuangan, mulai dari harian sampai nanti membuatkan laporan keuangan. Itu akan bermanfaat. Daripada teman-teman magang di perusahaan besar, ternyata hanya diminta untuk ngantar ke surat. Nah, jadi kompetensinya nggak muncul. Keahlinya tidak tereksplor. Nah, oleh karena itu bagaimana cara memenuhinya? Dan persediaan itu yang baik dalam perusahaan itu ya, menggunakan pendekatan independent demand inventory. Pertanyaan nih, how much to di order? Contohnya adalah kita menggunakan tingkat pemesanan yang paling ekonomis. Jadi berapa banyak kita harus pesan? Ya, pesannya adalah biaya inventorinya rendah, baik itu biaya simpan maupun biaya pesan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah when to the order. Kapan itu pesannya? Teorinya adalah reorder point. Gitu. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang ingin didiskusikan, diseringkan, silahkan. Ini hak teman-teman untuk mendapatkan informasi penuh. Jadi kalau enggak, kita ibarat sama-sama ngisi ember, ada yang penuh, ada yang enggak, ya ember itu penuh atau tidak itu tergantung kreativitas teman-teman. Oke, sekarang gini, cara menentukan temporary holding cost. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, holding cost itu macam-macam. Gitu. Di sini ada yang disebut dengan housing cost. Housing cost itu ya bangun gudang lah kira-kira seperti itu. Nah, bangun gudang itu terdiri dari nanti building rent on depresiasi. Jadi depresiasinya itu berapa? Jadi kalau sewa per tahunnya berapa? Ada yang bikin, ada yang sewa gudang itu. Maka ada yang penyewaan gudang. Berapa biaya depresiasinya per tahunnya gitu. Karena gedung harus disusun gitu. Itu penyusutan nilainya berapa? Nah, teman-teman ingat itu mata kuliah akuntansi. Terus biaya operasional gedung, gitu. Pajak dan bangunan, itu salah satu contohnya. Terus biaya asuransinya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu ya waktu yang tidak diinginkan itu tercover asuransi, misalnya apakah itu kebakaran atau mungkin terjadi kejadian-kejadian lain itu bisa klaim asuransi. Maka ada asuransi nama properti asuransi itu. Yang kedua adalah material alat itu. Kalau teman-teman misalnya pernah belanja ke supermarket besar kan itu alat yang digunakan untuk handling itu yang memindahkan, mengangkat, mengangkut itu pakai truk ya, pakai itu. Nah, itu sewa atau beli terus nanti dihitung dia berapa depresiasinya kalau beli. Kalau sewa jelas pakai leasing misalnya. Terus biaya energi jadi listrik, nah itu dihitung dan biaya operasional lainnya. Nah, selain itu ada manpower cost extra handling and supervisor. Jadi ada pengawasan itu ada komponennya. Nah, di sini ada 10 tapi rata-rata 6 untuk ya 6% dari nilai rata-rata 3 rentangnya 3 sampai 5 tadi biaya pinjam. Ya pinjam. Itu kalau pajak persediaan ya, kan nilai persediaan kan ada nilainya banyak. Asuransi inventorinya. Kalau di atas adalah insurans untuk gedungnya, kalau itu punya gedung sendiri, yang di bawah adalah insurans isinya yang diasuransikan. Nah, ini rata-rata. Terus biaya kehilangan, misalnya kecolongan kan itu overall carrying cost-nya total 15 sampai 47,5%. Jadi teman-teman sudah ada persediaan di tempat perusahaan ini enggak, kalau tidak ada ya berarti enggak efisien. Sehingga judulnya gini, efisiensi penghitungan persediaan. Nah, itu bisa judulnya. Jadi teman-teman contoh penerapannya di dalam perusahaan. Oke, sekarang metode EOQ, Economic Order Quantity. Saya balik ini untuk dibuat grafik ya, the inventory order cycle. Tadi kan ada yang disebut dengan reorder point kan, itu kapan harus beli dan berapa jumlahnya kan. Ini kapan harus beli itu berarti pada saat jumlahnya berapa harus beli. Ini lead time masa tenggang. Masa tenggang itu adalah masa di mana ketika kita pesan sampai barang itu datang itu berapa hari tenggangnya, maka lead time. Nah, di masa lead time ini kita harus punya safety stock, persediaan besi, sehingga pada persediaan itu habis, barang sudah datang. Terus ini ya kita pesan lagi, terus grafiknya seperti ini. Ini jumlah yang dipesan, misalnya reorder point-nya 10, berarti ketika jumlahnya di gudang tinggal 10, kita harus sudah pesan. Gitu. Nah, ketika 10 itu habis, nah ini datang baru. Nah, ini cycle-nya. Nah, kalau digambarkan dengan grafik, biaya kurvanya digambarkan carrying cost dan ordering cost. Jadi total biaya simpan dan total biaya pesan. Nah, total biaya simpan itu harus sama dengan total biaya pesan. Jadi kalau nggak sama, nanti ada salah penghitungan karena nanti di situ kecuali perbedaannya itu tidak marit. Nah, total cost
pada saat economic order quantity itu adalah total cost order quantity itu adalah tingkat pemesanan yang paling ekonomisnya itu. Nah, ini bisa digunakan fungsi pengelolaan biaya persediaan sama pengelolaan persediaan yang paling efisien dengan menggunakan economic order quantity. Nah, formula yang digunakan, asumsinya ya, asumsi untuk menggunakan EOG ya, teman-teman nanti mau dengan pasti, misalnya setiap tahun itu berapa jumlah permintaannya. Terus permintaan itu relatif konstan, tidak relatif konstan kan gitu. Terus tidak ada permintaan yang ditolak. Terus ada lead time for, jadi ada masa tunggu untuk penerimaan order. Dan yang terakhir, order quantity itu diterima dalam satu kali. Ini asumsi-asumsi yang mendasari. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana formulanya kan gitu. Bagaimana formulanya yang menggunakan ini total cost. Nah, di situ apa? Nah, D itu demand quantity dikali S. S itu adalah biaya pesan ditambah dengan persediaan dikalikan dengan biaya simpannya. Atau disederhanakan S ditambah Q per 2 dikalikan H. Ini adalah rata-rata persediaan dikalikan biaya simpan, ini jumlah yang dipesan dikalikan dengan biaya pesan. Nah, contohnya adalah, ini kalau dibuat rumus ini. Terus, ini contohnya. Sebelum saya akhiri contohnya ini. Jadi annual demand adalah 1000 unit, day per year auction dan average day, daily jam kerja. Itu setahun 365 hari, cost place itu biaya pesan adalah 10, terus mohon maaf ini holding cost-nya 2,5, lead time-nya 7 hari, cost per unitnya. Nah, teman-teman tinggal masukkan ini ke dalam rumus ini. 2 DS ya, 2 kali berarti 10.000 tambah dengan 2 itu dari mana kan itu. 2,5 ya, 2,5 dari mana itu. Terus dimasuk ketemu ini. Rata-rata persediaan ya, kali-kali. Nah, sehingga buat teman-teman ketemu EOG-nya adalah 90 unit. Nah, padahal ini ketemukan ke atas kan gitu. Nah, ini dibulatkan, namanya pembulatan ke atas. Terus permintaan per harinya berapa? Permintaan per hari ini 1.000. Nah, 1.000 dibagi 365 hari dalam 1 tahun ketemunya 2,75 unit dari. Maka kalau di gudang itu tinggal 20 unit, maka perusahaan harus sudah beli. Belinya berapa? 90 unit. Nah, sehingga kalau digambarkan seperti ini. Ini reorder point-nya 20 unit, terus EOG-nya itu 3, pesannya adalah sejumlah 90 unit ini. Terus cycle-nya seperti itu. Nah, ini untuk latihan teman-teman di slide yang ke-28, ini untuk latihan. Jadi teman-teman menghitung pemesanan kembali. Yang ketiga menghitung biaya per persediaan ya, bukan persediaan ya, persediaan. Yang keempat membuat grafiknya. Nah, ini silakan nanti dibuat, ditulis dengan tangan dan nanti ini paling hanya 1-2 halaman nanti pengumpulannya. Oke? Ada yang ingin didiskusikan sebelum saya akhiri? Silahkan, dan bagi yang tidak terkendala jaringan, silahkan dibuka kameranya karena kuotanya juga nggak terlalu banyak karena nggak nyampe 1 jam ya bukanya. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Monggo, teman-teman ada yang didiskusikan? Mas Aziz masih di Kebumen? Sekarang lagi di Jogja, Pak. Oh ya. Kalau tidak ada, akan saya akhiri ya, itu pertemuan hari ini. Oke, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya kan itu. Dan semoga apa yang dilakukan itu menjadi catatan amal baik untuk teman-teman dan memberikan jalan kemudahan untuk perjuangan teman-teman atau jihad teman-teman dalam
menuntut ilmu itu kan kategorinya jihad kan itu. Jadi kalau teman-teman nanti mau ke masjid itu status menunjukkan kartu mahasiswa, logikanya dapat zakat karena jihad kan itu. Nah ini apa buktinya jihad? Saya punya kartu mahasiswa Pak. Loh, kenapa? Jihad fisabilillah itu adalah menuntut ilmu kan itu. Tandanya adalah punya kartu mahasiswa. Pertanyaan, lu kamu jadi mahasiswa belajar enggak? Ya belajarnya sih dikit-dikit Pak. Oh, berarti jihadnya enggak tenanan kan gitu. Maka kalau jihad tenanan belajaran yang sungguh-sungguh. Itu pesan moralnya seperti itu aja ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Selamat pagi menjelang siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, saya langsung live ya. Iya.